suami ana menikah siri dengan gadis, Ustaz. Beberapa bulan sebelum mereka menikah, mereka ini berzina, Ustaz. Dan setelah itu mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi dalam kondisi mereka menikah ini, orang tua perempuan ini nggak setuju, terutama bapaknya. Akhirnya mereka melaksanakan akad nikah dengan diwalikan oleh pamannya. Ini yang bertanya si istrinya, Ustaz. Gimana hukum pernikahan suami saya, Ustaz? Apakah itu pamannya dari ayahnya? Dari ayah. Baik. Paman ayah. Mungkin kita jawab dari dua sisi, ikhwan akhwat sekalian pertanyaan ini. Jadi yang pertama, jangan mulai ibadah dengan maksiat. Jangan mulai. Pernikahan tidak akan diberkahi oleh Allah SWT kalau dimulai dengan dosa. Jangan pacaran sebelum nikah. Mulai dari tatapan, mulai dari ciuman, mulai dari pelukan, akhirnya sampai kemaluan dengan kemaluan. Ini semua akan membawa permasalahan dalam rumah tangga. Kenapa tidak mulai dengan hukum syar'i saja? Kita disuruh nazar syar'i. Kan ta'aruf dalam Islam itu sederhana runtutannya. Pertama, nazar syar'i. Melihat apa yang kita suka dari wajah. Dan itu sudah cukup mewakili ya. Makanya wanita bisa dilihat dari wajahnya dan telapak tangannya. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Pihak keluarga ayah dari mempelai laki-laki dan perempuan, ayah mereka berdua itu akan mewariskan keturunan fisik. Kemudian dari keluarga ibu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu akan menurunkan karakter. Dan yang ketiga, lingkungannya. Dia bekerja di mana, dia bergaul dengan siapa, apa kegiatannya kalau lagi weekend misalnya. Ya, kita bisa tanya ke dia kira-kira kalau malam Ahad atau malam Minggu ya, hari Ahad ini ngapain saja? Oh, saya biasa di diskotik, saya biasa di bar. Kan antum sudah tahu. Oh ya, saya ikut pengajian, saya bakti sama ibu saya, kita sudah tahu. Yang terakhir yang keempat, istikharah. Ini nggak butuh lama-lama. 1 hari bisa ini. Selesai, antum ambil keputusan. Ada kecenderungan lamar besok, lusa, atau seminggu lagi kemudian sudah menikah. Gitu kan? Nanti pacarannya setelah nikah. Silakan sampai capek itu biologis sampai nikah. Pahala lagi. Pahalanya biologis orang sudah menikah itu sama besarnya dengan dosa zina. Karena begitu kata Nabi SAW. Di kemaluan kan ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami nikmati pasangan kami, dapat kenikmatan, kami dapat pahala. Lalu Nabi berikan perumpamaan. Kalau kalian letakkan pada yang haram, zina. Dosa enggak? Jelas dosa. Dan itu besar kan? Maka Nabi SAW begitu juga kalau yang halal. Ketika itu bisa tarik benang merahnya. Bagaimana besarnya dosa besar zina. Begitulah besarnya pahala orang kalau biologi suami istri. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena tahu kebesaran keutamaan ini. Beliau kalau puasa, habis buka puasa dengan kurma dan air, beliau salat maghrib pulang langsung biologis sama istrinya. Karena tahu itu adalah pahalanya besar, gitu kan? Maka lakukan ini setelah menikah. Ta'aruf yang sebenarnya ikhwah ini penting digarisbawahi. Itu terjadi justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia. Itu ta'arufnya di situ. Kalau ta'aruf sebelum nikah itu masih baru biodata saja. Dan kita masih belum kenal benar dia. Makanya ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Karena setelah 2 bulan menikah baru kelihatan sifat aslinya. Selama 10 tahun dipersembunyikan, gitu kan? Jadi ta'aruf itu sebenarnya setelah akad nikah, mulailah terjadi adaptasi. Pola makan, pola tidur, pola fikir, ya ada adat keluarga dan seterusnya. Sampai nanti salah satunya meninggal dunia. Makanya ada orang berumah tangga itu setelah 10 tahun masih sering cekcok kan. Karena adaptasinya masih begitu, ta'aruf masih berjalan itu. Ada sampai kakek-kakek, nenek-nenek, pernah lihat gak? Masih berantem. Padahal sudah 30 tahun nikah, 40 tahun. Pernah lihat gak? Nah itu karena adaptasi, itu ta'aruf yang sebenarnya. Jadi salah kalau antum ta'aruf sebelum nikah itu salah. Ta'aruf yang dimaksudnya adalah pacarannya ya. Justru nanti setelah nikah. Itu yang benar. Nah ini yang terjadi. Nah banyak orang terkurung dengan apa yang terjadi pada pertanyaan tadi ini. Karena sudah terlanjur berzina. Daripada berzina terus nikah. Nah ini daripadanya gak cocok ini. Ya kan gitu. Karena mulai dengan kemaksiatan. Nanti gak ada keberkahan rumah tangganya. Dan karena dipaksakan. Nah ini poin keduanya. Menikahlah mereka tanpa keridhaan wali. Ini ada rincian para ulama. Dan jelas kalau ayahnya tidak setuju, asas hukumnya batal pernikahan. Karena kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyu fanikahuha batil. Oh kama kala Nabi SAW. Wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, nikahnya batal. Walaupun ibunya setuju. Walaupun seluruh dunia setuju, kalau ayahnya bilang tidak, nggak bisa. Dan di sini, kalau ayahnya menolak calon mempelai laki-laki tersebut dengan betul-betul pandangan agama ya. Jadi bukan misalnya sang ayah ini menolak calon mempelai laki-laki ini karena dia pikir ini terlalu agamis. Saya mau yang
mabuk-mabuk gak apa-apa deh. Misal dia mau yang justru anak mantunya yang ugal-ugalan, nah ini tidak boleh. Di sini bisa saja kewalihannya pindah kepada wali yang lain tadi kayak pamannya misalnya atau wali hakim dari pemerintah. Tapi kalau sang ayah ini menolak karena dia punya pertimbangan, calon anak mantunya ini masih jauh dari agama, belum sholat, apalah segala macam, itu hak dia dan wajib si wanita ikuti. Gitu kan? Keadaan yang lain, kalau sampai betul-betul sang wali ini menolak pernikahan anak perempuannya, karena memang dia niat ingin menunda anak perempuan. Ada sebagian ayah, karena dia ingin anaknya ini berkhidmat dengan dia, misalnya dia tidak bekerja, dia pengangguran, anak perempuannya disuruh kerja, punya pendapatan. Sering terjadi nggak gitu ya? Terus kemudian karena anaknya ini selalu nyetor setiap bulan gajinya, dia nggak mau anaknya nikah. Dia sudah keenakan. Kalau nikah nanti akan urusan sama suaminya suruh berhenti, dia harus patuh, maka dia nggak mau nikahkan. Di sini bisa loh, dilepas hak kewaliannya. Kapan ada laki-laki baik melamar, dia sengaja tunda-tunda karena dia mau justru menunggangi anaknya, ini nggak boleh. Kan gitu. Bisa pindah ke pamannya, tapi ingat, wali itu hanya dari keluarga ayah saja. Tadi contoh, makanya saya tanya, pamannya ini dari keluarga ayah bukan? Nah, gitu. Kalau tidak maka nggak boleh sama sekali. Dan ingat, pendapat jumhur ulama, janda pun tidak boleh nikahkan diri tanpa wali. Nah, Indonesia sering saya dengar itu ya, janda nggak apa-apa nikahkan diri sendiri. Itu pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Wanita janda pun tetap harus izin wali. Dan wali itu saya sering bahasakan kepada akhwat, jangan nikah tanpa wali. Karena wali itu seperti bekengan kita, bekengan akhwat itu. Ya, subhanallah, laki-laki itu kalau lihat laki-laki lain, walaupun itu anak kecil, dia segan. Contoh misalnya kalau ada perempuan jalan sendirian. Dengan ada perempuan jalan bawa anak kecil laki-laki. Laki-laki lain yang mau jahat ini, lihat anak laki-laki itu segan. Ada rasa khawatirnya. Itu baru anak kecil. Bagaimana kalau walinya, ayahnya, seakan-akan wali ini mengatakan, ini anak perempuan saya loh. Ini adik perempuan saya loh. Ya, ini saudari perempuan saya. Jangan macam-macam, saya ada di belakangnya. Harus berikan haknya dia. Itu wali. Jadi jangan nikahkan tanpa wali. Kapan ada apa-apa dengan suami yang jahat misalnya, nggak ada yang bisa bela Anda. Kan gitu.